Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang layanan komunikasi kepada publik internal atau di dalam organisasi, bagian bab 13. Publik internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi. Dari mulai merencanakan produksi, menghasilkan produk, sampai dengan proses pemasaran dan penjualannya. Publik internal tersebut mencakup seluruh warga organisasi, mulai dari jajaran direksi sampai dengan seluruh karyawan, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan anggota biasanya. Kerja sama saling menyediakan bantuan kepada publik internal memiliki arti yang sangat penting, karena kedudukan antara satu orang dengan orang lain dalam organisasi itu pada hakikatnya saling terkait. Dinamika kerja sama saling menyediakan bantuan di organisasi menunjukkan adanya suatu aktivitas, tugas, atau jasa pelayanan sebagai sarana berkoordinasi membentuk kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung guna mencapai tujuan organisasi. Hakikat layanan komunikasi pada lingkup publik internal adalah kegiatan penciptaan pemahaman melalui berbagai kegiatan pengelolaan dan penyampaian informasi, dan mengakui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak positif bagi kinerja dan nama organisasi. Dengan demikian, komunikasi internal merupakan proses pendistribusian informasi yang secara rutin dilaksanakan oleh warga organisasi untuk menjaga kinerja organisasi. Dengan komunikasi internal yang berkesinambungan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam hal yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Membina hubungan yang harmonis untuk meningkatkan kerja sama dan melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Ketiga, mengupayakan agar organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Layanan komunikasi internal dilaksanakan dengan baik merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, merawat, dan mengembangkan. Saling bekerja sama, pemberian imbalan, dan penghargaan lainnya, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan dalam karir, hubungan harmonis antar karyawan, sistem dan prosedur kerja yang efisien, sistem jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini menggambarkan contoh berbagai kegiatan teknis dalam rangka layanan komunikasi internal. Yang pertama, pengelolaan informasi. Pembuatan, penerimaan, pengumpulan, penyampaian, pendataan, dan penggandaan serta pendokumentasian data atau informasi merupakan kegiatan rutin dalam rangka mendistribusikan informasi ke berbagai seksi untuk bahan pengambilan keputusan. Kedua, internalisasi kebijakan. Menyampaikan kebijakan organisasi kepada publik internal sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang kebijakan organisasi serta tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan cara demikian, pihak manajemen berharap memperoleh dukungan maksimal dari publik internal untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Monitoring dan evaluasi pendapat anggota. Memonitor, merekam, mengevaluasi tanggapan, usulan serta pendapat umum untuk seluruh anggota organisasi, berbagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program kerja organisasi. Layanan komunikasi ini mengindikasikan komitmen organisasi untuk mengangkul partisipasi anggota sejak pencapaian suatu kegiatan, pelaksanaan, sampai evaluasi hasil kegiatan. Yang keempat, mengelola media internal.
Mengelola dan mengembangkan media komunikasi internal seperti majalah, buletin, grup WhatsApp sebagai sarana berkomunikasi dan bertukar gagasan untuk mendukung kinerja organisasi. Yang kelima, memberikan saran dan usulan. Memberikan saran dan usulan kepada pimpinan untuk pertimbangan mengatasi masalah yang ada di organisasi. Layanan komunikasi ini menegaskan pentingnya informasi dari publik internal sebagai bahan untuk mengantisipasi terjadinya masalah di organisasi. Selanjutnya yang keenam, mendengarkan keluhan anggota. Mendengarkan apa yang diinginkan dan dikeluhkan oleh anggota sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk meningkatkan layanan komunikasi. Keluhan anggota yang didengarkan dan direspon oleh pimpinan akan meredam kemungkinan timbulnya masalah kekecewaan yang lebih serius. Selanjutnya yang ketujuh, menyelenggarakan berbagai event. Menyelenggarakan berbagai event untuk membina hubungan baik seluruh warga organisasi, misalnya dengan menyelenggarakan wisata keluarga, arisan, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Berbagai event tersebut merupakan kesempatan berharga bagi publik internal untuk lebih mengenal dan meningkatkan kadar hubungan interpersonal dan sosial. Selanjutnya yang ke-8, mengatur cara khusus. Mengatur dan mengelola acara khusus seperti open house, pemotongan pita dan grand opening, perayaan ulang tahun, secara pengumpulan dana, mengunjungi toko terkemuka, program penghargaan, dan sebagainya. Terakhir yang 9, membangun hubungan baik. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara pimpinan dan karyawan. Selanjutnya, layanan komunikasi pada publik eksternal atau di luar organisasi. Publik eksternal terdiri dari perorangan, kelompok, masyarakat, organisasi lain, maupun instansi pemerintahan yang menggunakan produk, barang, dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Dalam berbagai tulisan, publik eksternal ini sering dinamakan pelanggan eksternal, yaitu siapapun yang menggunakan jasa organisasi dan beredar di luar organisasi. Publik eksternal mempunyai arti yang sangat penting bagi organisasi, terutama bagi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa sebagai produk utamanya. Mengapa demikian? Karena maju mundurnya pemasaran dan penjualan produk sangat mempengaruhi keberadaan pelanggan eksternal ini. Bertambahnya pelanggan eksternal mendorong volume produksi dan penjualan. Sebaliknya, berkurangnya pelanggan eksternal membawa dampak penurunan volume produksi dan penjualan. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan berbagai layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Secara umum, organisasi eksternal memiliki harapan yang hampir sama, yaitu memperoleh kepuasan atas kualitas barang dan pelayanan. Ambil contoh, harapan pelanggan sebuah rumah makan adalah kualitas, menu masakan yang enak, bersih, sehat. Di samping itu, juga mengharapkan layanan yang cepat, ramah, dan informasi yang lengkap. Dalam hal ini, harga produk bahkan tidak terlalu dipikirkan apabila dari sisi kualitas rasa masakan dan layanan bagus, maka pelanggan akan setia. Dari berbagai hasil penelitian komunikasi pemasaran, diungkapkan bahwa pelanggan yang puas atau setia atau loyal bahkan dengan sukarela menjadi juru promosi membagikan pengalamannya kepada para koleganya. Contoh layanan komunikasi diharapkan publik eksternal. Yang pertama, kemudahan memperoleh informasi. Kemudahan mendapatkan informasi merupakan harapan yang paling umum, bahwa publik menginginkan informasi yang cepat dan lengkap, jawaban dari organisasi atas pertanyaan yang dikemukakan oleh publik.
merupakan salah satu bentuk layanan komunikasi yang harus disediakan oleh organisasi. Organisasi menyampaikan manual atau buku petunjuk penggunaan produk. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dalam penggunaan produk. Yang ketiga, pengelolaan keluhan dan saran. Organisasi menyediakan media menyampaikan keluhan dan saran dari publik eksternal. Selanjutnya, organisasi memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan, usulan, serta pendapat umum sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program di kinerja organisasi. Layanan komunikasi ini mengindikasikan komitmen organisasi untuk merangkul partisipasi publik secara perencanaan, sesuatu dengan kegiatan, pelaksanaan, sampai evaluasi hasil kegiatan. Yang keempat, adanya media eksternal. Mengelola dan mengembangkan media komunikasi eksternal yang mudah dan murah, misalnya menyediakan beberapa nomor yang memudahkan publik berkomunikasi melalui WhatsApp, SMS, dan sebagainya. Yang kelima, melakukan survei kepuasan pelayanan. Layanan komunikasi ini menegaskan komitmen organisasi untuk melakukan studi berupa survei untuk mengungkap tingkat kepuasan publik. Selanjutnya, yang ketujuh, mendengarkan keluhan publik eksternal. Mendengarkan apa yang diinginkan dan dikeluhkan oleh publik eksternal sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk meningkatkan layanan komunikasi. Keluhan publik yang didengarkan dengan direspon pimpinan meredam kemungkinan timbulnya masalah kekecewaan yang lebih serius. Yang terakhir, menyelenggarakan berbagai event. Menyelenggarakan berbagai event untuk membina hubungan baik dengan publik eksternal, misalnya dengan memberikan potongan harga, promo, dan kegiatan sosial. Selanjutnya, layanan komunikasi sebagai bentuk bantuan pelanggan. Sukses besar yang diperoleh suatu perusahaan adalah mendapatkan pelanggan bukan semata-mata peningkatan volume penjualan produk. Setiap produk, barang, maupun jasa dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang konsumen. Tetapi, sebuah perusahaan dikatakan sukses apabila meningkatkan jumlah pelanggan yang loyal, yang membeli produk berulang kali. Demikian pendapatan Lewhan, seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat. Untuk mencapai sukses seperti itu, perlu dilakukannya upaya secara sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan yang semakin ketat antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan pelanggan. Dalam suatu persaingan ini, perlu direncanakan upaya-upaya menyediakan layanan komunikasi kepada pelanggan, baik dalam maupun luar perusahaan. Layanan kepada pelanggan berupa pemberian pelayanan terbaik memiliki arti yang sangat penting, adalah untuk memenuhi harapan pelanggan, mendapatkan pelanggan yang loyal, dan dapat memenangkan persaingan. Dalam suatu organisasi perusahaan, loyalitas pelanggan adalah aset yang sangat penting untuk dibentuk, dipertahankan, dan ditingkatkan. Dengan adanya pelanggan yang loyal, perusahaan tersebut akan dapat survive dari persaingan. Pelanggan pada hakikatnya merupakan sumber kehidupan perusahaan. Artinya, apabila ada pelanggan, perusahaan itu akan berjalan dengan baik, sementara apabila ditinggalkan pelanggan, maka perusahaan itu akan mengalami kemunduran, bahkan mungkin kebangkrutan. Ada beberapa alasan mengapa perlu direncanakan dan dilaksanakan layanan komunikasi yang prima kepada pelanggan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan merupakan aset berharga. Ada yang mengibaratkan bagaimana raja, maksud dari pelayanan ini adalah bahwa menuju mundurnya perusahaan bergantung pada keberadaan pelanggan. Yang kedua, adanya persaingan dengan lembaga lain dalam usaha mencari pelanggan yang loyal. Untuk memenangkan persaingan dalam mendapatkan pelanggan yang loyal, suatu perusahaan harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Yang ketiga, pelanggan semakin kritis. Dalam hal ini, pelanggan semakin kritis terhadap kualitas produk pelayanan
Pelanggan akan selalu menilai apakah kualitas pelayanan memadai atau tidak.